Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda. Nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mampu melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mudah-mudahan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan sebagai amal ibadah yang berpahala surga. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, sampai pada kita semua yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya sampai yaumul qiyamah. Baik ikhwah fillah rahimakumullah, saya ucapkan terima kasih pada antum semua yang sudah hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan langkah-langkah kita dalam menuju tempat atau majlis ilmu ini dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan mulai kajian. Mungkin ini akan diselenggarakan per 1 bulan sekali atau per 2 kali dalam sebulan ya. Tinggal nanti antum semua menyimak di grup, dan mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam mengadakan kajian ini. Pada kesempatan sore kali ini alhamdulillah yang akan mengisi taklim pada kesempatan kali ini yaitu Ustaz Maksum Badruzzaman hafizahullah taala LC, dan alhamdulillah beliau telah berada di tengah-tengah kita. Dan untuk selanjutnya marilah kita simak apa yang akan disampaikan oleh Ustaz, dan mudah-mudahan menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk selanjutnya waktu dan tempat langsung saja kami persilakan kepada Ustaz. Tafadhol. Jazakallahu khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terutama yang saya hormati Kepala Pesantren Alma Ustaz Adai Qadarudin beserta jajaran staf pengajar asatidzah, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam sebuah kesempatan yang mudah-mudahan kesempatan ini adalah kesempatan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya setelah memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia serta salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita akan, sebenarnya ini bukan kajian ya, tapi hanya obrolan, mungkin diskusi ataupun tukar pendapat yang berkaitan dengan masalah pendidikan agama, ataupun yang lebih spesifiknya lagi adalah bagaimana kita bisa menjadi sosok pendidik yang baik gitu ya. Jadi saya sudah sampaikan ke mudir tuh, ini bukan kajian, hanya obrolan saja gitu ya. Dan pengen suasananya juga santai. Biar apa? Biar yang dibicarakan juga mengena gitu ya. Dan kita akan berbicara tentang realita dakwah, terutama berkaitan dengan kita, termasuk saya adalah kita semua adalah seorang dai ya, yang menyeru pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita mempunyai pengalaman-pengalaman yang berbeda yang harus kita saling bagi agar kita semua itu mendapatkan manfaat dari pengalaman kita satu sama lain. Nah, saya ingin bertanya itu ya kepada semua tanpa terkecuali. Di sini semua pengajar, Ustaz? Ini pengajar semua atau ada staf lain juga? Ada staf lain, oke, baik. Jadi alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menakdirkan antum semua itu untuk bekerja di sebuah lembaga dakwah. Ya. Ini kebetulan enggak? Kebetulan enggak? Enggak ada yang kebetulan dalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Bahkan dalam beberapa riwayat 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Saya harus duduk di sini, walaupun saya lebih nyaman di bawah. Ya. Antum harus duduk di depan anak. Itu semua tercatat dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang kebetulan. Cuman kita harus mempunyai feedback dalam masalah ini. Apakah kita menyikapi ketentuan Allah Subhanahu wa taala itu dengan baik atau sebaliknya? Nah, kira-kira nih yang menjadi, terutama yang menjadi pendidik di sini, apakah musyrif, apakah ustaz dan yang lainnya? Ketika antum melangkahkan, menginjakan kaki di tempat ini, itu dengan pilihan antum. Karena nanti seseorang melakukan sebuah kegiatan itu ada beberapa motivasi. Bisa jadi ya, bisa jadi ada yang bilang memang saya suka menjadi seorang guru, seorang dai, seorang pendidik. Berarti alhamdulillah ya. Takdir Allahnya sama dengan seleranya, itu memang dia hobi, suka gitu. Atau ada yang bilang saya jadi guru di sini sebenarnya nggak terlalu suka, tapi daripada gitu ya sudah jalanin aja gitu. Atau yang ketiga lebih ekstrem lagi, nggak suka jadi guru itu, tapi nggak ada pilihan lain. Nah, kira-kira di antara tiga ini antum berada di posisi yang mana? Jawabannya ada di dalam hati antum semua. Dan bukan berarti yang daripada ngisi waktu itu secara mutlak jelek gitu ya, atau cari pengalaman aja gitu ya. Tapi tentu jawaban-jawaban ini akan berpengaruh kepada apa? Kepada pribadi dan amal antum
di lingkungan pondok ini. Makanya kalau kita sambungkan dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, yang hafal nanti saya kasih hadiah buku. Ajaban li amril mu'mini. Siapa yang bisa melanjutkan? Ajaban li amril mu'mini. Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Antum hafal? Coba. Ya, lupa ya, Masya Allah. Jadi kalau anak didik antum lupa juga harus sangat wajar karena gurunya juga lupa gitu ya. Nah ini salah satu poin-poin yang harus dipelajari dalam masalah pendidikan. Parenting Islami bukan urusan orang tua dengan anaknya saja, bahkan para pendidik dengan santri-santrinya. Kalau pendidiknya menyadari bahwa dia seorang manusia biasa, maka dia tidak akan memberikan sesuatu atau overacting terhadap santrinya, ya. Ya manusiawi sekali. Oke, tidak apa. Karena manusia itu tempatnya lupa dan salah. Sungguh menakjubkan perkara bagi seorang mukmin. Ya. Apalagi? Karena siapa? Nah, semuanya ya. Amr di situ perkaranya bagi seorang mukmin itu adalah akan selalu baik. Wa madzalika illa li mu'minin, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi seorang mukmin. Apa terusannya? Lanjut. Jangan malu. Antum kan pendidik. Kalau pendidik masih malu-malu gimana nih? Silahkan lanjutkan. Iya. Terus? Doro, iya. Oke. Ana yakin semua yang duduk di sini hafal hadis itu, cuman malu-malu saja. Oke. Artinya apa? Semua kejadian, semua perkara bagi seorang mukmin itu selalu baik. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, diberikan kenikmatan, maka dia akan bersyukur. Sebaliknya, kalau ditimpa sesuatu yang enggak mengenakan, dia akan bersabar. Dan kedua-duanya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, tinggal antum memposisikan. Sekarang posisi antum di sini sebagai pengajar, musyrif, kemudian mungkin ada bagian admin dan yang lainnya. Apakah antum memposisikan, ya, katakanlah jabatan kedudukan antum itu sebagai sesuatu yang menyenangkan atau sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan? Ya. Aduh, ana jadi guru tuh bukan keinginan ana tapi keinginan orang tua. Ya. Kalau bukan keinginan orang tua, ana pengen ganti profesi aja gitu ya, jadi chef gitu. Ya, masak gitu ya. Tapi ternyata dijalanin juga gitu. Ya. Karena mungkin bisa jadi ya, bisa jadi cita-citanya jadi insinyur, arsitek dan yang lainnya, tetapi kenyataannya kita tidak mampu untuk mengejar itu. Jadi ya sudah yang ada saja. Jangan sampai kita semua yang duduk di sini melakukan sesuatu, melakukan tugas, menjalankan amanah karena nggak ada pilihan lain. Ya. Tapi sambungkan dengan hadis tadi. Kalau memang ini adalah memang kecenderungan kita untuk menjadi dai, maka jawabannya apa? Bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita semua menjadi seorang dai, ya, menjadi penyeru-penyeru kebaikan, dan bukan untuk para guru saja, bahkan
bagian tata usaha, bagian admin ya. Kan ini wasilah. Dalam kaidah usul fikih, ma la yatimmu al-wujub illa bihi fahuwa wajib. Kalau antum nggak ada admin, nggak ada tata usaha, jalan nggak? Ke siapa minta gajinya nanti? Ya. Kemudian bagaimana mengatur keuangan pondok? Bisa jadi posisinya lebih urgen daripada seorang pengajar. Jadi kita semua insya Allah sama. Karena di zaman Rasulullah SAW tuh enggak seluruhnya para sahabat itu bisa berkhutbah, bisa menyampaikan hadis. Tapi banyak juga di antara para sahabat yang mereka hanya tunduk dengan perintah Rasulullah SAW dan beriman sudah cukup. Kalau ada perintah dari Nabi ikut, kalau enggak ya sudah, gitu ya. Kalau kita bayangkan gotong royong gitu ya, kerja bakti ya, enggak semua orang itu melakukan pekerjaan yang sama, tetapi semua mempunyai saham-saham yang pada porsinya sehingga pekerjaan itu beres. Dan alhamdulillah, insya Allah semuanya terhitung sebagai da'i ilallah, sebagai penyeru menuju jalan Allah Subhanahu wa taala, tetapi dengan syarat tadi, antum sambungkan dengan hadis tadi. Ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak? Ya. Kalau memang hal ini sesuatu yang menyenangkan, nanti ada turunan-turunan dari hadis tersebut, ya. Ketika antum merasa senang bahwa ilmu antum bisa dipakai di sini, mengejar pahala sebagai guru agama, ya, mengejar pahala sebagai guru Al-Quran, ya, maka pahala ini tidak akan antum dapatkan secara sempurna kecuali dengan tadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menakdirkan antum sebagai salah satu dari hamba-hamba yang terbaik. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Perkataan siapa yang lebih baik daripada orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala? Bayangkan antum ulang-ulang ayat itu, apakah kita termasuk di dalam cakupan ayat itu atau tidak? Dan semua bisa jujur. Jujur kepada diri sendiri. Apakah yang menggerakkan saya untuk mengajar itu karena gaji, ya, walaupun itu adalah sesuatu tuntutan, atau ada motivasi-motivasi yang lain, yang ketika seseorang motivasinya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dia sedang berdagang dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa syukur itu akan melahirkan amal-amal nyata, ya, perubahan sikap, perubahan bahkan fisiknya akan berubah, kemudian pola pikir akan berubah, didasari rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ikhwah fillah, ya, bayangkan kalau tempat antum bukan di sini, antum boleh bayangkan sekarang masing-masing, ya. Kira-kira antum ada di mana? Dan ini kan obrolan yang biasa, ya. Wah, kalau ana dulu nggak dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin ana udah kesana kemari. Ana dulu sering menyampaikan, untung ana pas STM itu ana nggak dikasih motor sama orang tua ana, karena memang nggak punya uang, gitu ya. Nggak sempat beli motor waktu STM. Ana bilang, kalau ana STM punya motor berarti nanti punya pacar. Kalau punya pacar, boncengan kemana kemari, gitu ya. Kecelakaannya mungkin double, bukan kecelakaan lalu lintas saja, tapi Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya, ya, mengukur semuanya dengan jelas. Antum gak pantas punya motor di masa itu karena akan menjerumuskan kepada keburukan. Antum sekarang bayangkan semua, kalau posisi antum itu bukan di alma, ya, kalau air lawannya apa? Api, ya. Wal iyadzubillah. Kalau antum bukan di alma, mungkin saja antum sedang di mana gitu. Bisa jadi sedang, bukan merendahkan, sedang di jalanan markirin mobil,
Bisa jadi sekarang antum jam 4 masih kerja di depan mesin yang terus berjalan ya, bising. Bisa jadi antum sedang di minimarket melayani para konsumen ya, atau lebih dari itu, yang semuanya itu menyibukkan antum dan melupakan antum dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang subhanallah, duduknya antum di sini, duduknya kita di sini bukan digaji saja sama pesantren, tetapi digaji sama Allah Subhanahu wa taala. Betul enggak? Yakin enggak? Jangan yakin pas tanggal muda saja nih. Tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala tentang pahala yang akan kita dapatkan, itu yang harus lebih menjadi motivasi, sehingga ketika antum benar-benar menjadi orang bersyukur, maka perubahan sikapnya tampak. Ya. Dari apa? Dari tingkah laku kita sehari-hari. Ketika menyadari bahwa ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka antum tidak akan menyia-nyiakan walaupun 5 menit waktu yang antum miliki. Karena apa? Kita teringat ya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yang menyaksikan Rasulullah SAW berdiri saking lamanya sholat sehingga kakinya bengkak-bengkak. Kalau kita kan bengkaknya kayak karena futsal, ya kan? Tapi Rasulullah SAW bengkak karena saking lamanya berdiri bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Aisyah berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, kenapa engkau masih melaksanakan ibadah sampai seperti ini? Sedangkan dosa-dosamu telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang awal dan yang akhir." Ya. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Ya Aisyah, afala akuna abdan syakur?" Wahai Aisyah, tidak bolehkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Berarti Rasulullah SAW memaknai syukur ini dengan sisi lain, dengan pandangan lain, yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita semua yang telah Allah karuniai tadi sebuah kedudukan, dan ini adalah kedudukan yang tinggi, yaitu para dai. Kedudukannya para nabi. Bukankah setiap nabi itu dai? Dan kita adalah pewarisnya, insya Allah. Maukah kita melepaskan kedudukan ini, mencampakkannya dan mengganti dengan kedudukan-kedudukan yang lain yang ada di bawahnya? Karena kemuliaan seorang dai itu secara mutlak. Waman ahsanu qaulan. Allah memberikan istifham ingkari, itu pertanyaan yang nggak perlu dijawab, karena jawabannya sudah jelas. Tidak ada lagi yang lebih mulia daripada seorang dai. Dan antum sekarang, kita semua sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi salah seorang dai-nya, menjadi salah seorang hamba terbaiknya. Berani ganti profesi, ya, berani meninggalkan tugas ini. Coba-coba sehari 2 hari ke jalan gitu ya, mungkin ada peluang yang lain. Berani gak kayak gitu? Wallahi enggak akan rela kita, enggak akan terbayang di dalam benak kita harus meninggalkan tugas yang mulia ini. Makanya ketika Rasulullah SAW sadar bahwa dirinya telah dipilih menjadi utusan Allah Subhanahu wa taala, berkata kepada Khadijah, "Ya Khadijah, zahabati raha." Wahai Khadijah, waktu istirahat itu telah pergi. Dari semenjak itu Rasulullah SAW tidak pernah beristirahat. Kita
Kita yang baru ilmunya sedikit ya, kadang-kadang disuruh kajian, aduh ana sibuk. Padahal istri baru satu ya. Rumah juga kontrakan kecil. Kemudian kendaraan baru motor. Rasulullah SAW istrinya 11. Pernah hidup bersama 9 orang. Kemudian tidak pernah meninggalkan tugasnya sedikit pun. Kata Rasulullah SAW, aku lagi sibuk, nggak pernah. Bahkan setiap orang yang datang kepadanya, walaupun itu dari Baduy. Baduy itu kan identik dengan orang yang tidak punya peradaban. Datang kepada Rasulullah SAW tetap diterima dan dijamu oleh Rasulullah SAW. Makanya Syekh Albani rahimahullah menyebutkan tentang hadis dan dia merajihkan ada boleh melaksanakan salat sunnah ba'da asar kan? Ya. Khilaf para ulama. Jumhur menyebutkan Rasulullah SAW salat 2 rakaat setelah asar itu bukan salat sunnah, tetapi mengqadha salat sunnah setelah zuhur. Karena di waktu zuhur Rasulullah SAW kedatangan tamu yang banyak sehingga sibuk, tapi Rasulullah SAW masih mengqadha salat 2 rakaat. Tidak beralasan sibuk, sakit, gitu ya. Kita kadang-kadang disuruh sama atasan, antum ngajar di sini, aduh, ana lagi ngerjain tugas ini. Jadi kalau ingin menjadi seorang dai, hilangkan kata-kata sibuk. Lebih baik ngaku aja kita memang lemah. Ana termasuk ketika dikatakan sibuk, aduh malu sekali. Karena kenapa? Rasul istrinya 9, 11 gitu ya. Ana baru istrinya 1, udah bilang sibuk, aduh gimana ya maksudnya, nggak tahu diri banget gitu. Nah karena itu coba kalau profesi kita itu dipinjamkan sama orang, kita gantian profesi, kira-kira sanggup enggak? Ya. Kita sanggup enggak? Nah, rasa syukur itu akan merubah sikap kita semua ketika benar-benar syukurnya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita sangat berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita takut kehilangan ya karunia ini. Makanya Rasulullah SAW mengekspresikan rasa syukurnya dengan memperbanyak ibadah, dan kita sebagai seorang dai seharusnya lebih perhatian ya dengan keilmuan, dengan hal-hal yang akan membantu ke arah profesionalisme seorang dai. Dan babnya banyak terbuka, insya Allah nanti kita akan bahas yang berkaitan dengan manajemen seorang dai. Masalah waktu, kita sering sekali padahal pakai peci, celana sudah cingkrang, sebagian pakai jubah yang Saudi gitu ya, tapi ketika janjian telat. Wallahi, ana mendengar kajian Syekh Saleh, salah satu syekh kibar di Saudi rahimahullah. Beliau kena macet, ya, terlambat ke kajian, minta maafnya mungkin 5 menit di awal kajian. Karena kenapa? Menyalahi janji itu kan dosa. Tapi kita seorang dai, pakai peci, pakai baju koko, pakai gamis, seakan-akan itu biasa. Ini bukan tanda-tanda seorang dai yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau misalkan lagi ngajar, aduh malas yaudah kasih tugas aja. Ditulis tugasnya di papan tulis, kerjakan halaman sekian sampai sekian. Wallahi, Nabi SAW ada yang bertanya, seorang Baduy, sampai diriwayatkan sebagian Baduy itu tidak sopan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi tetap beliau menunaikan tugasnya, tidak ada malesnya, tidak ada capeknya. Bahkan seorang gulam, seorang pembantu Rasulullah SAW, seorang Yahudi, ya, ketika sakit dikunjungi Rasulullah, kemudian didakwahi, padahal masih kecil, Yahudi. Kemudian disuruh oleh Rasulullah SAW untuk mengucapkan La ilaha illallah. Anak ini memandang Rasulullah SAW dan memandang ayahnya.
Kemudian ayahnya mengatakan kepada anak tersebut, katakanlah seperti apa yang dikatakan oleh Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Kemudian anak ini mengucapkan la ilaha illallah. Rasulullah SAW bersabda, alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Sekarang kita berbeda sekali, ya, berbeda sekali dengan Rasulullah SAW, jauh sekali. Subhanallah. Kita di Jakarta, tinggal di Jakarta, ya, mau ngisi kajian di sini hanya ada 5 orang, di situ hanya ada 6 orang, 8 orang, 10 orang. Susah banget dapat mad'u, susah dapat mustami, ya, terutama memang kajian-kajian kita itu ilmiah, ajar bahasa Arab, fikih gitu, ya. Tetapi kita alhamdulillah, Alma ini sudah menyediakan, lihat berapa orang, berapa kepala yang sudah disetting untuk duduk di depan antum dan akan mendengarkan antum. Makanya anak datang ke tempat ini karena anak tahu Ustadz Adai sudah menyiapkan orang-orang mendengarkan anak. Daripada anak nyari, ayo sini, fulan. Tapi karena tahu di sini ada yang akan mendengarkan perkataan anak, kalamullah, hadis Rasulullah SAW, anak datang. Tapi kadang sebagian guru, mudah-mudahan enggak di Alma, ya, guru-guru lain datang ke kelasnya padahal muridnya penuh gitu, ya. Tidak memanfaatkan murid yang penuh itu untuk menyampaikan kebaikan. Bahkan sebagian ustadz, sebagian pengajar tidak membuka bukunya di malam hari sebagai bahan pelajaran di esok harinya. Kira-kira yang seperti ini tuh tanda orang bersyukur atau tidak? Kita semua paham jawabannya. Dan waliyadzubillah, hal-hal yang seperti ini masih terdapat di dalam jiwa kita, karena tadi mungkin memahami konsep, ya, karunia Allah itu berbeda dari petunjuk Nabi Muhammad SAW. Nah, kita ingin semua, termasuk saya, ingin menjadi orang-orang yang lebih bersyukur, ya, yang ditampakkan dengan amal nyata, bentuk tanggung jawab, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mau, kasihkan, ya, jabatan antum ini sama orang lain yang mungkin saat ini baru mencoba mencari peluang untuk menjadi dai ilallah, ya. Kita kedatangan tamu Akh Ihsan. Akh Ihsan bukan pengajar di sini, ya. Ingin mengajar di sini? Salah satunya, lihat. Antum bayangkan nanti, bukan sekarang, nanti aja malam hari. Coba bayangkan berapa banyak ihsan-ihsan yang lain yang mereka mempunyai ilmu syar'i, bahkan mempunyai hafalan yang banyak, tetapi belum tentu dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah memilih antum semua. Ya. Jadi kalau pilihan ini disia-siakan oleh kita semua, waliyadzubillah, Allah akan mendatangkan dengan orang-orang yang akan menggantikan kita dan mereka lebih baik dari kita. Dan kita mau jadi apa kalau Allah Subhanahu wa taala sudah melepaskan karunia ini dari kita? Waliyadzubillah. Jadi syukur ini insya Allah pembahasan kita selanjutnya mengenai syukur. Mungkin mudah-mudahan Allah takdirkan kita bertemu lagi, karena syukur itu banyak turunannya. Nanti ibadahnya ada peningkatan enggak? Ya. Kemudian akhlaknya ada peningkatan enggak? Misalkan jangan sampai nih, ya, sudah berpeci, baju koko, bergamis, tapi ada tamu biasa-biasa aja. Nabi SAW itu orang yang sangat ramah kepada siapa saja. Bahkan kepada anak-anak kecil, kita makan biasa saja gitu, ya. Itu adalah karinah
indikasi seseorang bersyukur. Wajahnya selalu berseri, mengucapkan salam, nggak kenal juga disapa. Ini adalah qarinah, ya. Indikasi-indikasi bahwa kita itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti dikaitkan lagi dengan masalah manajemen. Kita sebagai seorang guru, apakah sudah menguasai ilmu yang akan kita sampaikan esok hari? Sudah membaca rujukan yang jelas disampaikan kepada murid-murid kita? Sudah sampai yakin bahwa hadis-hadisnya adalah sahih, penafsiran ayat-ayatnya adalah penafsiran dari salafus saleh? Itu harus sampai seperti itu. Tapi kembali kepada rasa syukur itu. Rasa syukur itu bagian dari iman juga. Karena kenapa? Orang yang tidak bersyukur kan disebutkan sebagai apa? Kufur nikmat. Kufur itu kan mengurangi keimanan. Berkaitan, jangan sampai berarti orang-orang yang tidak bersyukur itu keimanannya tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang apa ya? Ya kurang sempurna. Ada sesuatu yang tertinggal di dalam jiwanya. Nah, ketika kita sudah memaknai rasa syukur dan bagaimana cara Rasulullah SAW mengungkapkan rasa syukurnya, insya Allah kita akan termotivasi untuk memperbaiki segala apa yang kita miliki, ya. Segala sesuatu yang akan kita miliki kita akan rawat. Sesuatu yang masih menjadi milik kita, kita akan perbaiki. Bahkan tadi perubahannya tidak tanggung-tanggung kepada akhlak, kepada ibadah, dan menyebarkan kebaikan kepada sesamanya. Itu adalah indikasi-indikasi bahwa seseorang telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan lupa, ayat ini selalu diulang-ulang dalam surat Ibrahim. Siapa yang hafal? Tadi antum dapat hadiah ya nanti ya. Sudah. Siapa yang mau jawab ayat tentang syukur? Fadhol. Beliau termasuk orang yang bersyukur karena berani dikasih pemahaman sama Allah, dikasih hafalan sama Allah, dan beliau buktikan. Itu adalah salah satu indikasi orang bersyukur. Kalau masih malu-malu, kayaknya syukurnya belum sempurna, ya. Apalagi kita itu sebagai pendidik, ya, yang rasa malu itu sebenarnya pada umum memang baik, ya, tetapi tercela di dalam bab ilmu. Karena orang yang malu dalam bab ilmu itu nggak akan pernah menjadi pintar, ya. La in syakartum la azidannakum. Ketika kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan, khususnya tadi, ya, pekerjaan yang Allah pilihkan untuk kita sebagai dai ilallah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan itu dengan tambahan yang lebih banyak. Itu insya Allah. Orang yang baru hafal Al-Quran, misalkan 1 juz, tapi dia amalkan, dia ajarkan, kita nggak tahu, ya, Allah Subhanahu wa taala dengan penafsiran ayat tersebut baru hafal juz 30 tiba-tiba dimudahkan untuk melangkah ke juz 29. Itu adalah bagian tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar mensyukuri hafalan yang kita miliki. Ketika kita memiliki beberapa ilmu dalam ilmu fikih, ilmu bahasa Arab dan yang lainnya, kita syukuri dengan mengajarkannya. Bukankah orang yang paling pandai berbahasa Arab di sini guru bahasa Arab? Ya enggak? Guru bahasa Arabnya siapa? Insyaallah, barakallahu fikum. Coba kalau dibandingkan dengan, maaf, ini bukan membandingkan, ya, tapi ini
keutamaan yang Allah berikan. Kira-kira dibanding ustadz-ustadz yang lain, bahasa Arabnya paling pandai ya? Paling fasih gitu? Iya. Karena kenapa? Profesionalisme. Diajarkan terus. Tadi ada pelajaran bahasa Arab ya? Diajarkan terus sehingga murojaah terus. Allah tambahkan kefahaman beliau untuk memahami bahasa Arab, salah satunya dengan rasa syukur, dengan mendakwahkan. Oleh karena itu saya teringat sekali ya pesan guru saya dari dulu di Yaman. Beliau belajar bersama Syekh Muqbil rahimahullah. Syekh Muqbil rahimahullah selalu berpesan kepada murid-muridnya dengan sebuah hadis. Apa hadisnya? Allahu fi aunil abdi. Siapa yang mau ngelanjutin? Ayo, yang mau bersyukur. Maka nal abdu fi auni akhihi. Ya. Allah itu akan senantiasa menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudara-saudaranya. Dan disambungkanlah Syekh Muqbil itu, maksudnya apa? Kalau antum sudah belajar, ajarkan lagi kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Betapa banyak ya orang-orang atau santri yang pada asalnya kemampuan akademiknya rendah, tetapi kita lihat sering dia itu rajin murojaah. Rajin di masjid. Tiba-tiba sudah beberapa tahun muncullah dia sebagai seorang santri teladan. Terus mengabdi, diajarkan lagi kepada junior-juniornya. Dipilih sama pondok pesantren untuk melanjutkan sebagai musyrif dulu. Kemudian sebagai ustadz. Terus ini adalah bukti nyata kepada orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya di dalam masalah pendidikan, dalam masalah keilmuan. Ya. Jadi oleh karena itu orang yang bersyukur itu tidak akan pernah merugi, ya. Karena tadi janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum. Azidannakum itu di situ ada huruf la-nya, kemudian ada nun taukidnya, nanti dipelajari sama Ustaz. Ya. Jadi double janjinya dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mungkin meleset. Ya. Dan rasa syukur itu akan menular kepada siapa? Kepada sesamanya, kepada orang yang ada di dekatnya. Menularnya seperti apa? Pada murid-murid antum. Kalau murid-murid antum menjadi orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, itu tidak diragukan lagi bahwa itu adalah zahir, mazhar, ya, indikasi bahwa antum bersyukur dan antum sukses, bahwa antum telah bisa mengendalikan anak didiknya dan membina, membentuk sedemikian rupa menjadi orang-orang pilihan. Jadi bab syukur itu sangat luas sekali, ya. Kalau kita bedah satu demi satu dan semuanya akan mengarah kepada kebaikan. Nah, tinggal yang sebelahnya tadi itu. Tinggal yang sebelahnya, ya, karena waktunya terbatas. Tadi apa? Jika ditimpa kesulitan ataupun musibah, maka si mukmin ini akan bersabar, ya, bersabar. Dan biasanya manusia itu lebih banyak yang bersabar daripada yang bersyukur. Karena tadi, kalau syukur itu kan identik dengan sesuatu yang menyenangkan, ya kan? Dikasih ujian tetapi bentuknya menyenangkan. Dikasih ujiannya istrinya 4 gitu, ya, harta banyak gitu, ya. Dia tidak sadar bahwa itu adalah ujian gitu, ya. Tapi beda kalau diujinya dengan uangnya sedikit, langsung nyambung sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, berdoa, ya.
bangun tengah malam, ingin diberikan rezeki yang luas. Ya. Beda kalau tadi ujian itu datang dengan sesuatu yang enak-enak. Jangan terjebak. Ya. Jika dia diberikan ujian berupa kesulitan, maka sabar, dan itu baik untuknya. Nah, ini menyikapi mungkin sebagian orang masih galau tentang profesinya, tentang kedudukannya, tentang jabatannya. Apakah ini dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala atau karena terpaksa, ya? Apakah ini memang seleranya atau karena nggak ada pilihan yang lain? Maka antum harus bersabar. Bersabar dalam masalah ini, kan sabar itu ada tiga jenis ya, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Tadi yang dapat apa? Dapat hadiah siapa aja? Baru 2 ya. Sabar itu ada 3. Siapa yang mau nyebutin? Coba. Itu sudah. Malu itu sebagian dari apa? Sebagian dari kebodohan gitu. Kalau masalah ilmu, ya. Oke. Sabar itu ada 3. Dalam hal apa saja? Masya Allah, ini masyaikh pada pemalu semua. Mungkin akhwat yang akan jawab supaya motivasi. Masa kalah sama akhwat? Beri kesempatan satu sama akhwat yang mau menjawab. Sabar itu ada 3 macam. Sabar dalam 1, 2, 3. Kalau akhwat memang dalam sabda Nabi Muhammad SAW, ya, dalam beberapa riwayat memang sifatnya pemalu. Makanya ketika di khitbah, setuju atau tidak setuju kan diam. Itu tanda setujunya gitu ya. Wajar kalau malu gitu. Tapi kalau ikhwan, di sini siapa yang bujangan? Ada bujangan di sini? Masya Allah. Itu mungkin harus segera, ya, biar rasa malunya bisa dikondisikan. Akhwat punya jawaban? Tidak ada juga. Fadhol. Ya. Ahsan, ya. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Berarti 3 orang ya. Nanti hadiahnya menyusul, pokoknya buku. Nah, antum harus bersabar. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menakdirkan antum sebagai dai. Disabar-sabari, dipelajari, walaupun kemampuan terbatas, tetapi antum harus murojaah karena besok harus mengajar. Ya. Disabar-sabari karena besok antum harus presentasi. Disabar-sabari karena di depan antum ada beberapa murid yang membutuhkan ilmu antum. Dan godaannya biasanya di pondok lain atau di tempat kerja lain, itu ada sebuah harapan yang lebih baik. Misalkan, padahal itu baru asumsi, perkiraan, zon gitu ya. Kayaknya nih di Alma gini-gini aja nih. Kayaknya anak harus pindah ke pesantren sebelah. Mungkin anak bisa berkembang di situ, menjadi lebih pandai, lebih giat, ya. Kemudian salarinya juga bertambah. Itu bisa jadi benar, tapi kebanyakan itu tipu daya setan. Karena kenapa? Itu berkaitan dengan kemampuan kita, dan yang memandang mampu atau tidaknya kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Di surat Al-Baqarah itu selalu kita baca la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Hafalkan semua ya. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Ya. Jadi ini adalah ukuran standarisasi kemampuan antum di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum memang mampu, pasti Allah Subhanahu wa taala akan beri karunia yang lebih
besar dari ini. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala bisa saja memandang antum baru di level ini. Nggak boleh ke level yang lainnya, karena kalau ke level yang lainnya bisa jadi mencelakakan antum. Bisa takabur, ya. Berapa banyak orang yang pandai, pintar, akhirnya takabur dengan ilmunya. Seperti Qarun, ya. Bisa jadi seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala memandang bahwa kita itu baru di level ini. Kalau dinaikin levelnya tanpa pembuktian kemampuan sesungguhnya, nanti ada distorsi, ada kejanggalan. Berapa banyak orang-orang yang sekarang menjabat sebuah jabatan tidak punya kemampuan sedikit pun tentang apa-apa yang dijabatnya. Musibah. Akhirnya apa? Kena KPK dan yang lainnya, dibodohi dan yang lainnya, ya. Antum bisa bayangkan, ya. Ini terjadi dengan antum semua. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah menjodohkan takdirnya antum itu di Alma, karena di Alma ini tempat yang baik untuk antum, untuk menjaga keimanan antum, menjaga keilmuan antum. Jangan bayangkan tempat lain. Kalau mau membayangkan tempat yang lain atau level yang lebih tinggi, maka antum harus membayangkan pengorbanannya kira-kira seperti apa. Kalau pengorbanannya masih sedikit, gak mungkinlah dapat kenikmatan yang lebih banyak, karena tadi janjinya juga la in syakartum la azidannakum. Kalau antum tidak sabar, ujuk-ujuk pengen jadi musyrik, ya, atau jadi ustadz, karena memandang kemampuan antum lebih baik, itu harus ada ujiannya, baik ujian dari manajemen sini ataupun dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan berburuk sangka ataupun tergesa-gesa dengan apa yang kita dapatkan, ya. Gini, ana akan memberikan sebuah analogi, dan ini terjadi kepada beberapa ikhwah, bahkan kebanyakan manusia. Katakanlah seorang lelaki, ikhwan, dia baru bisa menikah, ya, punya pasangan, kemudian ngontrak di rumah petak yang ukurannya katakanlah 3x5, ataupun ukurannya adalah 2 kamar, ya, dengan ruang tamu. Tapi ada keinginan dari ikhwan ini, pengen pindah, bahkan pengen punya rumah sendiri, ya, pengen punya rumah sendiri, dan niatnya itu sangat bulat sekali, gitu. Pasti kan semua pengen punya rumah sendiri, ya. Tapi coba bayangkan, ketika ikhwan ini tidak bisa menjaga rumah kontrakannya yang ukurannya masih kecil, kebersihannya tidak terurus, ya. Kemudian suasana rumahnya juga maaf kotor, gitu, ya. Kemudian tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Di kamarnya cucian, ya, sama pakaian itu enggak rapi. Apalagi kalau masuk ke kamar mandinya, wal iyadzubillah, tempatnya setan. Kira-kira kalau dikasih rumah yang besar langsung mewah, keurus enggak? Sedangkan rumah yang kecil aja dia enggak mampu untuk membersihkannya. Nah, ini hubungannya dengan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan kita. Kita sudah diberi tempat tinggal oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak disapu, enggak dipel, enggak disikat, enggak diurus, ya. Maaf kalau Allah Subhanahu wa taala enggak akan menambah nikmatnya dengan rumah sendiri, rumah yang lebih besar. Kita punya kendaraan bermotor, kampas rem enggak pernah diganti-ganti, sampai kalau ngerem itu bunyi, gitu, ya. Jangan berharap antum dapat motor ninja kalau yang bebek saja enggak keurus. Apalagi berharap bisa punya mobil. Karena sepeda yang kita miliki, subhanallah, rantainya itu berkarat.
Motor yang kita miliki lampu depannya mati, nggak diganti-ganti, sennya pecah, nggak ada aksi apapun. Jangan berharap punya Ninja, jangan berharap punya mobil, jangan berharap yang lainnya sebelum antum fokus dengan apa-apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ujian kita baru sepeda motor. Jika sepeda motor, ya, ujian ini berhasil, insya Allah nanti ke Ninja. Kalau Ninja berhasil, insya Allah ke roda 4. Begitulah tabiat kehidupan manusia. Allah mengukur kemampuan kita dan Allah sudah memilihkan yang terbaik untuk kita. Ketika kita tidak bisa berhasil di Alma, jangan berharap kita berhasil di tempat yang lain, karena tabiatnya juga sama. Jangan-jangan malah di tempat lain kita langsung didepak sebelum sebulan. Maaf, pesantren kami tidak bisa menerima orang seperti Anda. Ya, alhamdulillah Alma ini sudah banyak kebaikannya gitu. Artinya tadi syukur dan sabar itu selalu beriringan. Dan ingat, saya tidak sedang menyindir siapapun, tapi saya sedang berbicara realita, ya. Dan saya sudah buktikan bahwa perubahan di dalam sikap kita itu melahirkan tadi tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Saya usia sekolah STM, kelas 3 STM, tidak bisa membaca Al-Quran. Ketika dites sama guru agama, boro-boro satu ayat, satu lembar, boro-boro satu ayat pun tidak terbaca. Tapi setelah keluar STM itu Allah Subhanahu wa taala menguji saya, ya, dengan sakit sehingga akhirnya ingat mati dan hampir, ya, berapa kali terbangun dari tidur karena takut mati, ya. Akhirnya itu yang menjadi sumber hidayah dan kita berjuang, ya, berjuang untuk mempertahankan hidayah tersebut. Akhirnya pekerjaan saya tinggalkan, ya, karena ingin belajar ilmu agama. Orang tua pada saat itu, kok heran, ya, orang-orang lulus udah punya pekerjaan, nyari pekerjaan, kamu punya pekerjaan malah berhenti untuk cari ilmu, ya. Ini sesuatu ujian yang kalau kita tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan kalah. Waliyadzubillah. Alhamdulillah Allah berikan kemudahan, ya, sedikit, maksud itu bukan sombong, tetapi agar termotivasi saja. Dulu belajar bahasa Arab itu belum ada lembaga-lembaga resmi yang banyak, yang ada itu cuma Lipia gitu, ya. Dan itu pun susah ujian. Akhirnya kita belajar di masjid, ya. Sebelum subuh sudah sampai ke masjid, belajar 1 jam, ya. Terus ke masjid. Akhirnya Allah bukakan, pertemukan dengan orang-orang yang bisa mempertemukan kita dengan sesuatu yang lebih baik. Bertemu dengan ustadz ini, alhamdulillah akhirnya bisa menimba ilmu agama di negeri di Yaman, gitu, ya. Kemudian terakhir ana pindah ke Saudi selama 2 tahun, ikut halaqah di Masjid Nabawi. Itu jangan dilihat sekarangnya, tapi dulunya kira-kira seperti apa. Kalau antum sekarang punya idola Ustadz Firanda, ya, Ustadz Syafiq Basalamah, jangan dilihat sekarangnya, lihat masa lalunya, supaya antum bisa melihat, menghargai sebuah perjuangan, ya. Jangan ingin langsung menjadi besar tanpa menginjakkan anak tangga yang pertama. Oleh karena itu, inilah, ya, suatu ingatan bagi kita semua, peringatan kita semua. Kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, jangan malas, ya.
tetap bersabar dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, jauhi maksiat, dan tadi terima takdir Allah Subhanahu wa taala. Saat ini antum sebagai dai di Ma'had Al-Ma. Syukuri apa-apa yang antum miliki saat ini. Kalau Alma ini ya bisa berubah menjadi lebih baik karena rasa syukur antum kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah keniscayaan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, antum mau bersyukur enggak? Mau bersabar enggak? Kalau dua pilihan ini yang antum pilih, maka antum tidak akan terperosok tadi, ini mah sekedar apa ya? Sekedar ngisi aja daripada enggak gitu ya. Ataupun ya yang penting kerja gitu ya. Nah, jangan sampai kita di Alma itu seperti itu. Tidak ada pilihan ketiga. Yang pertama adalah sabar dan yang kedua adalah syukur. Sabar ini harus dibuktikan dan syukur juga perlu pembuktian. Ketika kita sudah memegang dua hal ini, insya Allah kita akan mendapatkan perubahan yang baik dalam sikap, ya, dalam akhlak, dalam kemampuan, dan dalam hal-hal yang lainnya. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, ya. Nah, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan dalam obrolan kita saat ini, bukan kajian, ya. Hanya ingin sharing saja, hanya ingin memotivasi saja dan memotivasi diri sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang yang ketiga yang tidak bersabar dan tidak bersyukur. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Wafillah rahimahullah. Alhamdulillah, saya ucapkan kepada Ustaz yang telah menyampaikan materi pada sore hari ini, dan alhamdulillah kita semua sudah menyimaknya, dan mudah-mudahan menjadikan suatu ilmu bagi kita tentang sebuah hadis yang sangat luar biasa sekali, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu tentang perkara orang-orang yang beriman. Sangat luar biasa, ya, perkara orang-orang yang beriman tersebut. Ketika dia ditimpa musibah, dia bersabar, dan bersabar adalah suatu kemuliaan bagi orang mukmin tersebut. Dan ketika diberi nikmat, ya, diberi rasa senang, dia bersyukur, dan syukur adalah suatu kemuliaan yang luar biasa bagi seorang mukmin. Dan mudah-mudahan kita semua dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, bersabar dan bersyukur, karena ini adalah suatu kemuliaan yang sangat luar biasa bagi seorang mukmin, dan suatu pahala yang tanpa batas ketika seorang mukmin bersabar dalam setiap ujian yang Allah timpakan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi ghairi hisab. Itulah yang tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 10. Allah terangkan, hanya bagi orang-orang yang imanlah, orang-orang yang mukminlah yang akan disempurnakan pahalanya, pahala kesabaran tersebut. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk orang-orang yang bersyukur, yang terus mengamalkan nikmat yang Allah berikan sesuai dengan keinginan yang memberinya. Itu yang disebut rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tidak ada pertanyaan, Ustaz? Boleh saja. Kalau ada pertanyaan mungkin, atau cukup ya, karena memang udah sore, dan mudah-mudahan kita semua sudah paham dan kita sama-sama mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, dari awal sampai akhir saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan materinya pada kesempatan kali ini, dan terima kasih juga pada antum semua yang sudah datang di majelis ini.
Mudah-mudahan kita mendapatkan hidayah dan petunjuknya dari Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa istiqomah dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salurkan infak sedekah dan wakaf terbaik Anda untuk pembangunan asrama santri akhwat Pondok Pesantren Alma Parung Bogor ke rekening yang tertera di layar kaca Anda.